untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Mem, nanti mic-nya, Mem. Kita ulangi dari awal ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat memulai daring pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan semua atas seizin-Mu Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan dari awal daring Tuhan, renungan pagi sampai pembelajaran nanti ya Bapa. Tuhan, renungan pagi pada pagi hari ini Tuhan akan dimulai Tuhan, kiranya Tuhan mampu membantu kami untuk membuka mata, hati, dan pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Pagi, Mem. Ya, Pagi. ya, hari ini kita renungannya tentang jangan takut. Mari kita buka di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Kalau kita lihat di situ ya, semuanya pasti sudah pernah dengar cerita firman Tuhan ini toh. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu menyeberang suatu danau. Kemudian ketika mereka dalam perjalanan seperti biasanya, ada tiba-tiba di danau tersebut terdapat angin ribut yang sangat besar dan sangat kencang. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian ada di tengah-tengah danau, tapi anginnya kencang, kalian takut apa enggak? Takut pasti ya. Takut jatuh, takut tenggelam di dalam danau. Nah, kalau misalnya kita keburu takut, akhirnya kita lupa. Murid-murid Tuhan itu lupa kalau misalnya di situ ada Tuhan Yesus. Mereka takut, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, bingung karpe dewe kalau orang Jawa bilang ya. Bingung harus ngapain. Akhirnya mereka ingat kalau ada Tuhan Yesus berada di mana? Di buritan, di sebuah tilam. Di buritan itu di belakang perahu. Nah, waktu itu murid-muridnya itu membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Kira-kira Tuhan Yesus itu peduli apa enggak sama kita kalau misalnya kita dalam kesulitan? Peduli pastinya. Nggak mungkin Tuhan itu meninggalkan kita, tapi karena kita tadi keburu takut, kita keburu nggak percaya sama Tuhan, akhirnya kita bingung karepe dewe ya kan?
Lalu akhirnya Tuhan Yesus sadar kalau misalnya murid-muridnya sedang ketakutan. Akhirnya dia bangun dan menghardi angin dan bilang, "Diam, tenanglah." Nah, Tuhan itu maksudnya gini loh, kamu itu loh kok takut padahal di situ itu ada aku. Aku loh selalu menyertai kamu. Aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Mengapa kamu begitu takut? Apa kamu nggak percaya sama aku? Tuhan bilang gitu. Nah, murid-muridnya itu bingung. Murid-muridnya itu terdiam karena murid-muridnya itu terdiam dan berpikir, "Wih, Tuhan Yesus keren ya, bisa cuma diomongi diam, tenanglah." Seketika itu juga angin ributnya itu berhenti bertiup dan akhirnya gelombangnya juga jadi tenang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya tidak boleh kayak murid-muridnya yang punya masalah sedikit langsung takut. Harusnya kita itu tetap percaya kalau Tuhan itu selalu menolong kita. Nah, kalau kita misalnya menghadapi sesuatu, kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh takut nggak berhasil, nggak boleh takut nggak punya teman, nggak boleh takut dibenci orang. Yang penting apapun yang kita lakukan itu sudah sesuai sama apa yang harusnya kita lakukan. Dan semua yang kita lakukan itu hanya baik sesuai dengan perintahnya Tuhan. Kalau misalnya anak-anak di sini sering ngeluh, mulai sekarang belajar untuk tidak mudah mengeluh, tapi percaya kalau Tuhan itu selalu ada untuk kita semua. Segitu ya renungan singkat pada hari ini. Yang paling penting adalah ingat di Mazmur 23 ayat 4a itu Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi, setakut apapun kita harus percaya kalau Tuhan selalu ada di samping kita. Tuhan selalu ada menemani kita. Jadi kita tidak boleh takut, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sudah, renungan singkat pada hari ini. Kita tutup dengan sebuah lagu ya, seperti Rusa. Bisa semua kan? 1, 2, 3. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitupun jiwaku menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Ayo anak-anak semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita ulangi lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
kasih-Mu. Kita ulangi dari awal ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitupun jiwaku menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk renungan pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk tidak takut lagi Tuhan, untuk percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami, untuk percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan, kiranya di renungan pagi hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan, supaya kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala apapun yang kami lakukan Tuhan, dan berpegang teguh hanya kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk Tuhan ke kelas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai Tuhan dari awal pembelajaran, pertengahan hingga akhir. Berikanlah kami hikmat, kepandaian, dan kecerdasan Tuhan untuk mengikuti setiap pelajaran yang akan kami terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Haria. Oke, anak-anak. Tadi setelah mendengarkan renungan dari Miss Tanti, sekarang kita akan masuki kelas masing-masing. Coba nanti Mem akan masukkan kalian ke kelas masing-masing. Nanti itu yang mana? Selamat pagi anak. Mendengar suara saya. Oke, selamat pagi anak. Bisa mendengar suara saya? Oke. Ini pada pagi hari ini kita sudah nyampe ke pertemuan berapa ya? Pertemuan berapa? Pertemuan berapa? Pertemuan berapa kan?
Kita pada pagi hari ini pertemuan berapa? Diingat. Selamat pagi. Oke, bagus. Untuk sementara, oke, kita sudah mulai pertemuan. Untuk sementara, grup kalian saya private. Jadi segala aktivitas seperti tugas, kirim foto, tolong bisa dikirim melalui jalur pribadi. Sekali lagi saya ulangi. Sementara grup saya privat, jadi kalian mengirim tugas atau foto melalui jalur pribadi. Paham? Aku kok Sudah 1 menit. ini kok hilang. Bentar. Kok tinggal 1 menit, Pak? Kok tinggal 1 menit? Ayo, ikhlas sih mau kok live iki. David. Fit, ke rumahku, Fit. Buat saya bisa dimasukkan ke kelas 5. Monitor Buhar, saya bisa dimasukkan ke kelas 5. David. Pak Agus bisa minta tolong dibantu dulu, Pak Agus. Segera gurunya paling tidak join dulu ke kelas. Atas nama Raka Abinanda, Buar, masukkan ke... Oke.
Bu, tolong masukin ke saya, Bu. Kelas 3. Bu Har. Ibu, Bu pindahin kita, Bu. Bu, pindahin saya, Bu. Ke kelas 6, Bu. Bu, pindahin saya ke kelas 6, Bu. Kucing, kucing. Hah? Iya, nggak tahu. Nggak dimasukin waktu itu kelas. Adalah. Aku udah malah udah. Bu! Bu, pindahin saya ke kelas Bu 6, Bu.
Mak. Buat kelas 3, Bu. Ngomong, Mem, kelas 3 Mem keluar Mem. Mem kelas 3 keluar, Mem. Mem keluar dari kelas 3 Mem, masuk Mem. Tolong Mem. Mem, Vincent keluar dari kelas 3, Mem. Mem, tolong Mem Vincent Mem join Mem ke kelas 3 Mem. Ini keluar dari kelas 3 Mem. Suaranya Mem mati tuh. Kalau bukanya sebelah kiri Mem. Nah, ini join. Oke Mem, terima kasih. Bu, tolong Bu, yang keluar Bu. Makanannya mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu ya. Nah, kalau makanan tidak sehat akan menimbulkan penyakit pada manusia. Seperti kebanyakan makan gorengan, nanti kan kita terjangkit penyakit kolesterol, seperti itu. Nah, ternyata makanan gorengan itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kalau kita sering makan. Nggak apa-apa makan sekali atau 2 kali, kalau sering itu tidak baik untuk tubuh. Ya, oke. Yang makanan sehat sudah paham ya, bisa mengelompokkan. Nah, nanti tugasnya di buku tulis kalian bikin tabel makanan sehat dan makanan tidak sehat. Jadi bikin 2 tabel. Makanan sehat itu apa aja, terus yang kedua tabelnya makanan yang tidak sehat, ditulis di buku tulis tematik ya. Ada tugas lagi selain di modul, tulis di buku tulis tematik, membuat tabel makanan sehat. Yang kedua, membuat tabel makanan tidak sehat. Oke? Oke?
Oke. Yang respon, nah, yang respon kok hanya 3, yang lain? Vincent sudah paham? Oke, Mariana, Marina. Paham. Paham, Miss. Sudah paham ya tugasnya? Jadi selain kalian bercerita, kalian juga mengelompokkan makanan sehat dan makanan tidak sehat. Oke. Miss, halaman 40 ya.